Oke, baik. Saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang materi pentingnya pendidikan karakter Pancasila bagi generasi muda. Kita lanjut. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rehan Amin Afrizal dengan NIM 24123337. Saya angkatan 2024 S1 dengan prodi Sistem Informasi. Kita lanjut. Oke, masuk ke bagian pendahuluan. Indonesia adalah negara yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Generasi muda memegang peran penting sebagai penerus bangsa yang akan menentukan masa depan negara. Oleh karena itu, pendidikan karakter berbasis Pancasila menjadi krusial untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berintegritas, berakhlak mulia, dan memiliki semangat nasionalisme yang kuat. Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai luhur seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang harus diinternalisasi dalam aspek kehidupan generasi muda. Nah, tujuan saya presentasi ialah untuk memahami pentingnya pendidikan karakter berbasis Pancasila, menjelaskan manfaat pendidikan karakter bagi generasi muda, mendorong implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta memenuhi ujian akhir semester. 1. Pendidikan karakter Pancasila menjadi sangat penting bagi generasi muda karena membantu membentuk individu yang memiliki kepribadian baik, berintegritas, dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan bangsa. Berikut adalah beberapa teori yang mendukung pentingnya pendidikan karakter Pancasila untuk generasi muda. Yang pertama, teori pendidikan karakter. John Dewey, teori pendidikan progresif. Pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan moral. Pendidikan karakter penting untuk menciptakan individu yang mampu berpikir kritis, berempati, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap komunitas. Kedua, teori sosialisasi nilai. Emil Durkheim. Sosialisasi nilai adalah proses penting untuk membentuk individu yang dapat hidup harmonis dalam masyarakat. Pendidikan Pancasila mengajarkan nilai-nilai kolektif seperti toleransi, keadilan sosial, dan persatuan yang esensial untuk membangun masyarakat yang kohesif. Pancasila sebagai dasar karakter bangsa. Nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Nilainya ialah menanamkan keimanan, toleransi, dan keberagaman. Contohnya menghormati teman yang berbeda agama, tidak memaksakan keyakinan, dan merayakan hari besar keagamaan bersama-sama. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengembangkan empati, rasa hormat, dan keadilan. Contohnya, membantu teman yang kesulitan belajar, aktif dalam kegiatan kemanusiaan seperti penggalangan dana untuk korban bencana. Yang ketiga ialah persatuan Indonesia, memupuk rasa cinta tanah air dan menjaga persatuan dalam keberagaman. Contohnya mengikuti upacara bendera dengan khidmat, memakai produk lokal, dan menghormati kebudayaan daerah lain. Yang keempat ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nah, nilai-nilai Pancasilanya ialah membentuk jiwa demokratis dan menghargai musyawarah. Contohnya berdiskusi secara santun dalam organisasi, mengikuti pemilihan ketua kelas atau OSIS dengan sportif. Nah, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilainya adalah mengajarkan kesetaraan dan keadilan sosial. Contohnya
Contohnya adalah membantu teman yang kurang mampu, mendukung program sekolah gratis bagi siswa berprestasi. Relevansi nilai Pancasila, yaitu menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan modern seperti individualisme dan radikalisme. Membangun karakter bangsa yang berintegritas, bertanggung jawab, dan cinta damai. Pentingnya pendidikan karakter Pancasila yaitu 1. Membangun fondasi moral. 2. Meningkatkan kesadaran nasionalisme. Dan 3. Mempersiapkan pemimpin masa depan. Oke, kita masuk ke poin membangun fondasi moral. Nah, yang pertama ada pendidikan karakter membentuk kepribadian generasi muda yang berbudi pekerti luhur. Nah, contohnya adalah menghindari perilaku bullying di sekolah, menjaga tutur kata yang sopan kepada guru dan teman. Yang kedua adalah mengurangi perilaku menyimpang seperti korupsi, kekerasan, dan intoleransi. Contohnya, mengembalikan barang yang ditemukan ke pemiliknya, menolak tawaran untuk menyontek saat ujian. Yang ketiga adalah menghargai dan mengapresiasi perilaku baik. Contohnya, memberikan pujian atau penghargaan sederhana kepada anak muda yang menunjukkan perilaku baik seperti membantu teman, berbagi makanan, atau menolong orang tua. Hal ini memotivasi mereka untuk terus melakukannya. Baik, kita masuk ke poin berikutnya yaitu meningkatkan kesadaran nasionalisme. Yang pertama adalah generasi muda diajarkan untuk mencintai dan menghormati budaya serta identitas bangsa. Contohnya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, mempelajari tarian atau lagu daerah. Nah, yang kedua adalah membantu menjaga persatuan di tengah keberagaman etis, agama, dan budaya. Contohnya aktif dalam perayaan hari besar nasional seperti Hari Kemerdekaan, berpartisipasi dalam lomba budaya antar sekolah. Nah, yang ketiga adalah belajar dan menghargai sejarah bangsa. Contohnya mengadakan kunjungan ke museum, monumen, atau tempat bersejarah seperti Museum Nasional, Monumen Nasional, atau Makam Pahlawan untuk belajar tentang perjuangan pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Baik, yang selanjutnya adalah mempersiapkan pemimpin masa depan. Pendidikan karakter Pancasila melahirkan pemimpin yang bijaksana, adil, dan visioner. Contohnya menjadi ketua tim dalam proyek kelompok dengan mendengar pendapat semua anggota, menjaga etika dalam kompetisi. Yang kedua adalah menanamkan jiwa kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai moral dan etika. Contohnya adalah mendorong teman yang kurang percaya diri untuk berkontribusi dalam kegiatan bersama. Nah, yang ketiga adalah melibatkan generasi muda dalam pengambilan keputusan. Contohnya memberikan kesempatan kepada anak muda untuk berpartisipasi dalam rapat keluarga, kegiatan organisasi, atau forum komunitas, sehingga mereka belajar bagaimana membuat keputusan yang bertanggung jawab. Implementasi pendidikan karakter di keluarga menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Di masyarakat, membudayakan diskusi dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Di sekolah, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pembelajaran. Manfaat pendidikan karakter Pancasila. Nah, yang pertama, pribadi berintegritas. Generasi muda menjadi individu yang jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Nah, yang kedua adalah masyarakat yang harmonis,
terciptanya kehidupan bermasyarakat yang saling menghargai dan menghormati. Yang ketiga adalah kemajuan bangsa, mendorong terciptanya generasi unggul yang mampu bersaing secara global tanpa kehilangan identitas bangsa. Baik, kesimpulan. Pendidikan karakter Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk generasi muda yang bermoral, bertanggung jawab, dan berkontribusi bagi bangsa. Sebagai landasan ideologi negara, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan gotong royong. Pendidikan karakter yang berbasis Pancasila mampu membantu generasi muda memahami jati diri mereka sebagai warga negara Indonesia, serta menjaga keutuhan bangsa di tengah tantangan globalisasi. Melalui pendidikan karakter Pancasila, generasi muda dapat dibekali dengan kemampuan berpikir kritis, empati, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan dalam keberagaman, menjunjung tinggi kemanusiaan, dan mewujudkan keadilan sosial. Ini menjadi fondasi yang kuat dalam membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bermoral dan beretika. Baik, jadi intinya adalah pendidikan karakter Pancasila adalah kunci untuk membangun generasi muda yang berintegritas, bermoral, dan berdaya saing. Implementasi nilai-nilai Pancasila harus dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mari bersama-sama menjadi agen perubahan dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda, generasi berkarakter Pancasila, Indonesia maju dan bermartabat. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.